Oke, kita mulai ya. Suara saya cukup terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke, sip. Jelas. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya. Nah, syukur-syukur kalau ada yang sudah baca materi setelahnya. Ya, kita terakhir mempelajari mengenai bagaimana membuat desain eh, web ya dengan menggunakan blog ya, dengan menggunakan div. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Hari ini kita akan belajar kelanjutannya mengenai form. Ya. Kemungkinan hari ini adalah terakhir kita mempelajari HTML. Selanjutnya nanti bisa diperdalam sendiri. Kalau ada pertanyaan mengenai materi yang selanjutnya, silahkan boleh disampaikan nanti. Nah, sekarang melanjutkan materi kita yaitu mengenai bahasa pemrograman HTML. Saya coba share screen dulu. Oke. Kemarin terakhir kita mempelajari HTML terutama kaitannya, ini reference ya, sorry. Nah, kaitannya kemarin dengan blok ya, terutama iframe JavaScript. Nah, file path, head, layout. Nah, kemarin kita sudah belajar layout sedikit. Kelanjutannya ini masih ada banyak sebenarnya, tetapi sesuai kebutuhan dalam penggunaannya. Contoh yang responsif ini sudah pasti berkaitan dengan layout. Ya, layout itu bagaimana kita mengatur ya tampilan desain sebuah website ya. Dari sini kita sudah bisa membuat desain website secara sederhana. Kalau sebelumnya kita menggunakan tabel, kalau di layout dengan HTML ini kita menggunakan sistem blok ya, yang kemarin kita pelajari di block and inline ya, bagian HTML block and inline. Dari sini kita implementasikan ke dalam layout ya, ke dalam layout. Contoh dari layout ketika kita membuat sebuah website secara sederhana kebanyakan seperti ini ya. Ada header, kemudian ada sidebar, kemudian ada bagian konten, kemudian ada bagian footer. Nah, ini secara garis besar seperti ini untuk tema-tema website zaman dulu, bahkan sampai sekarang pun masih ada yang menggunakan metode seperti ini. Ya, meskipun sekarang juga sudah mulai banyak ya desain website yang sifatnya single page atau isinya cuman header, footer, sama konten ya. Sedangkan sidebar itu sudah banyak ditinggalkan karena sidebar ini desain awalnya kan digunakan untuk menampilkan menu-menu yang sifatnya akan tampil di setiap halaman. Ini bisa diwakili di bagian header untuk menu-menunya. Contoh untuk desain seperti ini kita menggunakan full CSS dan desain block ya. Nah, contoh di sini menggunakan style. Style di sini berarti dia menggunakan CSS yang bersifat internal ya. CSS yang bersifat internal. Nah, di sini ada penjelasan bahwa di sini box sizing ya, border box ini untuk desain keseluruhan. Nah, ini bentuknya seperti apa.
Kemudian body. Nah, body ini mengarah kepada sintak HTML, yaitu body. Kita terapkan CSS di sana. Untuk body ini seluruh isi dari website ini dia menggunakan font Arial, kemudian kalau tidak ada Arial, tidak mendukung Arial, dia menggunakan Helvetica. Kalau tidak mendukung Helvetica, dia menggunakan sans serif ya. Itu kegunaan font yang berurutan seperti ini. Pemilihan font itu sangat penting dan sangat krusial karena di beberapa keperluan ya. Contoh saya dulu pernah membuat sebuah aplikasi untuk POS ya, point of sale ya. Nah, ketika melakukan printing, nge-print invoice atau nge-print laporan, kemudian kertasnya adalah tidak kertas biasa, tapi kertas dot matrix. Nah, maka pemilihan huruf ini sangat krusial ya. Karena kalau kita menggunakan huruf-huruf biasa, itu bisa jadi tidak tercetak dengan baik atau akhirnya samar-samar. Maka kita harus memilih tipe huruf yang sesuai. Kemudian ukuran size dari fontnya juga harus kita sesuaikan. Ini nanti akan berlanjut sesuai dengan pengalaman masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada header. Header ini ada aturannya. Aturannya adalah backgroundnya warnanya heksadesimal 666 seperti ini. Kemudian padding. Padding ini karena tidak diberi aturan top, left, bottom sama right, maka dia berlaku secara umum. Jadi untuk atas, bawah, kiri, kanan dia sama-sama dikasih jarak 30 pixel. Kemudian teks alignment. Ini perataan teksnya ditaruh di mana? Ditaruh di center tengahnya. Kemudian font. Fontnya 35 pixel. Nah, ini khusus untuk header dikasih font seperti itu dengan warna putih. Ya. Kemudian bagian navbar. Bagian navbar ini sebenarnya di bagian kalau melihat dari CSS-nya, navbar itu ada di bagian sidebar ya. Di sini ada section, ada nav, ada UL. Nah, ini masuk di sini. Nah, aturan untuk yang sebelah kiri untuk sidebar-nya dia menggunakan list style-nya adalah tipenya non ya. Sebenarnya list style itu bisa macam-macam, ada yang titik, ada yang dot, ada yang lingkaran kemudian di tengahnya ada titiknya. Nah, ini biar lebih mewakili menu, maka list style-nya itu dibuat non. Dengan padding jaraknya adalah 0. Tidak ada jarak ya. Kemudian untuk artikel di bagian konten ini dikasih pengaturan bahwa float-nya left. Float itu perataan teksnya ya. Ini rata kiri ya. Kemudian padding 20, jadi mulai dari atas, samping kiri, samping kanan, nanti 20 paddingnya. Width-nya 70%, 70% dari mana? 70% dari keseluruhan layar. Otomatis kalau ini 70%, ini berarti 30%. Kemudian height ya. Height-nya 300 pixel. Ini bisa kita atur min height atau kita sudah tentukan seperti ini height 300. Kemudian color-nya, background-nya warna heksadesimal F1, F1, F1. Oke. Kemudian section. Nah, section itu sebenarnya digunakan untuk membatasi satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, di situ kontennya kita kasih blank, tidak ada isi, display-nya table, kemudian clear-nya bot. Ya, clear bot itu
dia untuk membatasi satu section dengan satu section yang lain biar tidak menyatu. Kemudian footer, bagian footer dikasih background, kemudian padding, teks alignment-nya center, warna hurufnya putih. Nah, media, nah ini salah satu yang saya gunakan ketika saya berhubungan dengan printer.metric ya. Ini media ini sangat krusial ya. Max width-nya berapa? Kalau kita misalkan di print ke .metric otomatis menyesuaikan ukuran kertas karena ukuran kertas di printer.metric tidak sesuai dengan ukuran kertas pada umumnya. Ya. Ini kita menggunakan max width-nya berapa, kemudian aturan yang lain seperti apa? Width-nya 100%, height auto. Nah, ini kalau nanti di media print itu bisa menyesuaikan. Oke. Nah, semuanya sudah full menggunakan sintak HTML dengan memanfaatkan header, section, nav, artikel, kemudian footer. Ini hanya bermain dengan CSS, kita sudah bisa membuat layout tampilan sebuah website. Nah, sementara ini kegunaan dari layout ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari, masing-masing seperti ini biasanya. Nah, secara umum, kalau kita lihat layout dari elemen-elemen HTML, nah header itu seperti itu. Header itu biasanya dia ngeblok ya. Biasanya ngeblok digunakan untuk mendefinisikan sebuah header dari sebuah dokumen atau sebuah bagian tertentu. Kemudian nav itu mendefinisikan set untuk navigasi link. Nah, kalau yang contoh tadi navigasi linknya ada di sebelah kiri. Nah, ini juga bisa ditaruh di atas. Kalau ditaruh di atas, di bawah header. Kemudian section ini bisa di samping kiri, bisa di samping kanan, nanti tergantung pengaturan CSS-nya. Artikel juga gitu. Nah, aside ini mendefinisikan konten, asset from the content ya. Ini hampir sama dengan sidebar. Aside itu sidebar. Oke. Kemudian detail ini mendefinisikan additional detail yang dapat digunakan oleh user untuk membuka dan menutup sebuah domain. Kemudian nanti ada juga summary. Ini mendefinisikan heading dari setiap detail elemen. Oke. Kalau kita pelajari banyak ada di bagian HTML semantik ya. Ini bagian tersendiri. Oke. Beberapa teknik layout di dalam HTML di sini bisa berupa CSS grid, kemudian flagbox, kemudian float property, ya bermain kiri dan kanan, kemudian bermain framework CSS. CSS framework yang ada nanti kita pelajari lebih jauh di bagian tersendiri. Ini ada 2 yang disediakan di sini yang bisa kita pelajari meskipun di luar juga sudah mulai bermunculan framework CSS yang lain. Ada yang material ya, material CSS. Kemudian di sini ada W3 CSS sama Bootstrap CSS. Ini beberapa framework yang dapat kita pelajari. Selama ini saya nyaman di Bootstrap, kemudian menggunakan material design. Oke. Ya, berkaitan dengan CSS float layout ya. Float layout ini kita hanya bermain ukuran kanan kiri saja seperti yang tadi disampaikan. Kalau misalkan nav ini kita kasih size-nya 30%, maka dia akan seperti ini. Kalau kita kasih left, maka dia akan di sebelah kiri. Kalau kita kasih right, dia akan di sebelah kanan. Itu hanya bermain di situ saja.
Nah, seperti ini ya. Nav ini kita float left. Nah, oke, sedangkan artikel juga float left. Artikel juga float left, tetapi besarnya berbeda. Kalau nav itu 30%, maka sisanya akan diisi oleh artikel selebar 70%. Dari sini kita hanya bermain kiri dan kanan. Sedangkan kalau kita melihat nanti, kita bisa atur. Kalau menggunakan CSS, kita atur katakanlah jika menggunakan media tertentu, misalkan ditampilkan di laptop atau di layar HP, nanti tampilannya berbeda, itu nanti kita menggunakan CSS ya, bisa menggunakan framework atau CSS manual. Ini contoh kalau kita menggunakan float ya, menggunakan layout berupa float layout CSS. Kemudian flagbox layout ya. Ini kita menggunakan CSS juga, tapi desainnya tidak berupa float, tapi menggunakan flagbox. Tampilannya hampir sama. Kita coba perhatikan perbedaan di sisi scriptnya. Nah, di sini kalau menggunakan flagbox ya, kita tidak lagi menggunakan float ya, tapi mulai menggunakan seperti ini. Nah, WebKit flags-nya berapa? Flag 1, kemudian untuk artikel dia flag-nya 3. Flag 3. Nah, flag itu seperti bagian kalau kita mengukur sebuah tampilan layar itu dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi 4. Flag 1 itu berarti dia menempati satu flag, sedangkan sisanya, nah contoh kayak artikel sama nav ini, kalau nav ini menempati satu bagian, sedangkan flag menempati 3 bagian. Nah, hampir sama dengan yang float layout tadi. Ya, selebihnya hanya pengaturan di paddingnya. Ini untuk flag layout. Nah, grid layout ini, kalau grid layout ini berkaitan dengan framework nanti juga. Nah, seperti ini tampilannya kira-kira. Nah, kalau grid layout itu nanti berkaitan dengan, nah seperti ini. Secara umum satu layar itu dapat dibagi menjadi 12 ya. Dapat dibagi menjadi 12. Nah, kalau di sini ada contohnya grid item 1 2 3 4 5 6 7 8 9, modelnya nanti dibagi 3 kalau grid. Kita bisa ngatur juga nanti grid ini kalau di framework itu dibagi menjadi 12. Ya, kayak Bootstrap itu gridnya isinya adalah 12. Kita bisa mengatur ukuran lebih rinci. Kalau di grid yang biasa ini hanya dibagi menjadi 3. Itu yang membuat kadang tidak bebas ya. Misalkan ini dijadikan 1, ini 4 sama 7 ini sidebar, sedangkan 5, 6, 8, 9 ini sebagai konten juga bisa. Tapi lebih kaku. Contohnya nanti seperti ini. Kalau untuk grid itemnya kita bisa ngatur sesuai kebutuhan. Grid container displaynya kita kasih grid, artinya kita akan membuat tampilan dengan ukuran grid. Dikasih paddingnya 10, kemudian background warna sekian. Ya, kolomnya ada berapa, ini dibuat auto semua. Jadi kalau jumlahnya 9, maka dia akan mengikuti 9. Tapi jika jumlahnya 12, harusnya mengikuti 12 ya. Kita coba kita tambahkan lagi 3.
10, 11, 12. Ini kalau adil ya. Kalau adil seperti ini. Coba kita buat jumlahnya hanya 8. Nah, dia tidak tetap jumlahnya sekian ya. Jadi ada yang 01. Jadi kesimpulannya adalah grid ini memang dibuat 33. Ini untuk grid nanti bisa dikembangkan sendiri, dipelajari. Kita coba lanjutkan sedikit ke responsif. Responsif ini sebenarnya adalah sebuah desain yang dapat fleksibel. Dikatakan responsif adalah fleksibel. Ini muncul awal-awal tahun 2010. Ya, kita mulai ke desain responsif. Seiring majunya tampilan di mobile ya. Kalau dulu di tahun 2004, 2005 itu HP dia masih sinyalnya GPRS ya. GPRS, belum ke 4G. Masih GPRS dan tampilannya kalau kita mengakses sebuah website tidak begitu cantik seperti yang ada saat ini ya. Maka belum ada tuntutan untuk membuat tampilan yang responsif. Pada awal tahun 2004, 2005 sampai 2009 atau 2010, di situ desain website itu masih, kalau kita membuat website, kita membuat 2 buah tampilan, yaitu tampilan dari sisi laptop, yang kedua tampilan kalau diakses via HP. Makanya website zaman dulu itu pasti memiliki sebuah 2 buah domain ya. Domain utama misalkan contoh kalau ada yang sekarang adalah Facebook ya, facebook.com. Itu ada versi yang lain yaitu m.facebook.com. Nah, awal-awal tahun itu semua website yang niatnya responsif dia memiliki 2 buah domain itu. Jadi ketika orang mengakses domain utama, dibaca layarnya ukuran berapa. Jika layarnya ukuran kecil, maka dia akan diredirect atau dilempar atau diarahkan ke versi mobile mereka. Gitu. Kalau yang sekarang ini sudah fleksibel, sudah responsif. Jadi hanya butuh satu domain, mau diakses pakai mobile, mau pakai tab, mau pakai laptop, tampilannya bisa menyesuaikan. Nah, inilah kegunaan dari responsive design. Responsive design ini menggunakan apa? Responsive design kita menggunakan CSS ya, yang membuat halaman itu nanti menjadi automatic untuk resize ya. Otomatis untuk resize, untuk menyembunyikan, untuk memperbesar, memperkecil tampilan. Katakanlah kalau kita punya tampilan gambar ya di sisi desktop itu kecil, tapi kalau di mobile kita harus memperbesar gambarnya. Kalau tetap kecil ya akan jadi lebih kecil lagi, tidak kelihatan. Contoh ya, untuk penggunaan ini biasanya di atas di bagian meta itu dikasih keterangan seperti ini. Nah, meta, viewport ya, content, width. Nah, ini width dari sebuah halaman website itu disesuaikan dengan width dari device-nya. Device-nya apa dulu? Device-nya laptop kah, desktop kah, tab kah, atau HP. Nah, ini penyesuaiannya dengan pertama-tama menyesuaikan di bagian meta deskripsinya. Nanti tampilannya bisa menyesuaikan seperti ini.
Responsive image ya, responsive image di sini biasanya menggunakan persentase. Width-nya kalau di awal-awal kita sudah pelajari width itu bisa diganti pixel, bisa diganti persen. Kalau kita isi pixelnya itu berupa pixel, itu ukurannya akan tetap. Mau dibuka pakai HP, mau dibuka pakai laptop, ukurannya tetap sesuai dengan pixelnya. Nah, ini kadang kalau muncul di HP, kita harus menggeser untuk melihat gambar secara penuh. Nah, ini nggak fleksibel, nggak responsif. Nah, maka untuk kalau kita punya desain yang nantinya mau dibuat responsif, untuk gambar kita buat ukurannya dengan menggunakan persentase. Kemudian menggunakan max width ya, property. Di dalam CSS itu ada max width. Nah, max width-nya ini kita set 100%. Kalau kita ingin membuat sebuah tampilan yang responsif. Ini juga berlaku untuk gambar, berlaku untuk desain layout-nya. Oke, ini contoh-contoh penggunaan persentase ya, max width-nya berapa. Ini contoh ya, medianya max width-nya 600 ya. Kalau 600 seperti apa? Kalau 1500 seperti apa? Ya, ini tanpa disetting, kemudian ini tanpa disetting. Nih. Di sini satu gambar tapi memiliki banyak pengaturan. Ya. Coba kita lihat kalau di versi yang lain. Nah, ini size-nya berapa? Size-nya 625. Tapi kalau diakses melalui size yang lebih besar lagi, maka dia akan menyesuaikan ya, ukurannya. Ini untuk responsive picture, kemudian responsive text. Ya. Ini juga bisa berlaku. Ukurannya tidak menggunakan pixel, tapi menggunakan VW ya. Oke, kemudian ini untuk ukuran media, live menu, main content, kemudian rec content, ini menggunakan persentase, menggunakan float yang tadi. Nah, seperti ini nanti kalau kita akses, nah, tampilannya bisa berbeda. Ya, karena ini floatnya sudah jelas, tapi ukurannya belum menyesuaikan. Kalau ukurannya lebih kecil atau lebih besar, nanti bisa menyesuaikan 20% dari layar yang ada saat ini. Kalau layarnya kecil ya, ini akan mengecil sesuai dengan ukuran layar, pokoknya 20%. Itu kalau layoutnya mau tetap ya di HP maupun di laptop. Responsive web design salah satunya nanti menggunakan CSS berupa framework ya, bisa W3 CSS, bisa Bootstrap CSS ya. Nanti coba kita pelajari lebih jauh. Nah, sebelum itu saya lompat ke bagian form. Nah, sesuai bahasan kita hari ini adalah form. Form di sini adalah sangat krusial karena semakin banyak yang menggunakan. Dan ini memang setidaknya sebuah website itu pasti memiliki form. Entah itu form login, entah itu form komentar, entah itu untuk administrasi, input, update, delete data. Ini menggunakan form. Ya. Sintak dari form, contoh dari form dulu seperti ini. Setiap website pasti memiliki bentuknya, pasti ada input, kemudian ada submit, ini yang paling sederhana. Ada input untuk menangkap inputan, submit
untuk tombol ketika kita ingin mengirim datanya. Meskipun nanti ada beberapa opsi, kita bisa mengirim data tanpa harus menekan tombol submit ya. Ini bisa berbagai macam cara. Nah, penulisan dari elemen form, ini adalah form dibuka, kemudian form ditutup ya. Seperti awal kita bahas bahwa sintak di dalam HTML itu selalu ada pembuka, selalu ada penutup. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Ini salah satu sintak dasar dari sebuah form itu adalah input. Input ini nanti memiliki banyak atribut atau banyak tipe atribut sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Yang paling sering dipakai seperti ini, ada teks. Teks itu untuk menjaring inputan dari user baik berupa teks, angka, kemudian karakter dan yang lain. Ini sifatnya adalah single line ya, bisa memanjang. Kemudian tipe radio. Input tipe radio ini digunakan untuk pilihan ya. Biasanya dipilih dari banyak pilihan, tetapi harus milih salah satu. Ya, enggak banyak. Contoh pilihannya adalah milih gender ya, laki-laki atau perempuan. Ini pilihannya enggak banyak. Kalau nanti pilihannya ada banyak, nanti ada lagi jenis select. Ya. Itu untuk pilihan yang jumlahnya ada banyak. Nah, biasanya input tipe radio ini digunakan untuk choice pilihan ganda. Cek, oke. Digunakan untuk pilihan ganda untuk radio. Kemudian checkbox, ya, checkbox ini sifatnya kadang kalau kita mengetahui di form login di bawah itu akan ada remember me. Ya. Remember me itu ada sebuah kotak yang bisa dicentang. Nah, itu namanya adalah checkbox. Ini bisa kita pilih salah satu atau tidak sama sekali. Kemudian input tipe submit, ya submit itu digunakan untuk mengirim form, bentuknya adalah tombol nanti. Sedangkan input tipe bottom, ya ini menampilkan bottom atau tombol yang bisa diklik. Itu nanti secara default dia akan bersifat submit, kecuali kita definisikan nanti dia berupa link. Ya, untuk tipe yang lain ya, ini ada banyak kita bisa pelajari di bagian HTML input type. Nanti di bagian bawah ya. Oke, kemudian text field. Nah, text field ini digunakan untuk menjaring inputan berupa teks ya. Bisa angka, bisa teks ya. Campur. Dalam bahasa database-nya adalah varchar, variabel karakter. Ini bisa kita menggunakan input tipe teks. Oke, ini contohnya. Kemudian label. Label itu semacam keterangan dari sebuah input tipe. Ya, contoh kalau ini labelnya adalah first name. Ini label. Last name ini juga label. Oke. Gunanya untuk apa? Untuk memberi keterangan dari sebuah form. Ini form input. Kalau tidak ada keterangannya seperti ini, tidak akan ketahuan ini isian untuk apa. Ya, meskipun nanti ada kalanya kita menggunakan desain form tanpa menggunakan label, tetapi nanti ada tambahan di bagian input adalah placeholder. Ya, itu untuk memberi keterangan dari sebuah input ya. Nanti kita bahas selanjutnya.
Kemudian radio bottom, ini contohnya penggunaan radio bottom. Implementasinya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini hanya bisa dipilih satu. Ya, dipilih satu, salah satu. Makanya setiap kita membuat sebuah input tipe radio, ya, input tipe radio, kita harus memiliki nama. Yang jadi catatan adalah namanya harus sama. Namanya harus sama, baik itu HTML, CSS, atau JavaScript, namanya sama. Biar kalau kita pilih salah satu, dia akan menggantikan pilihan yang lain. Ya. Karena nanti yang disimpan adalah isi dari radio itu sendiri. Yang disimpan adalah di bagian value-nya. Yang ditampilkan adalah yang ada di antara ini, di bagian labelnya. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan di akhir sesi ini, saya persilahkan. Kemudian kita lanjut ke bagian checkbox ya. Checkbox implementasinya seperti yang ada di sini. Nah, bisa memilih satu atau tidak sama sekali, atau lebih dari satu, atau bahkan semua bisa dipilih. Implementasinya di sini bisa contohnya adalah ketika ada inputan form, pengalaman, atau misalkan vaksin ya, vaksin D1, D2, kalau sudah vaksin dua-duanya dicentang, D1 dicentang, D2 dicentang. Nah, atau kalau belum sama sekali, tidak dicentang sama sekali juga boleh. Nah, ini kegunaan dari checkbox. Kalau submit button, ini menjadi tombol di bawah bagian submit ini, kita bisa isi dengan nama yang lain. Nah, misalkan value-nya bukan submit tapi kirim data. Ini juga akan masuk di sini ya. John, nah di sini ada value langsung diisi dengan John, kemudian ada value diisi dengan Doi. Nah, sekalian misalkan ini tidak diisi John ya, tapi saya kasih tambahan di sini placeholder. Ini digunakan untuk memberikan acuan kepada user bahwa ini harus diisi apa. Nah, misalkan saya kasih harus diisi nama. Kalau kita run, nah ini akan ada keterangan seperti ini, harus diisi nama, tapi kalau kita klik, ini kan akan hilang. Ini akan hilang. Nah, ini untuk memberi keterangan sebuah input ya, sebuah inputan harus diisi apa, atau ada acuan tersendiri, itu menggunakan placeholder. Oke. Kemudian name attribute for, ini hanya seperti label ya. Oke. Ini tes, silakan nanti diuji coba. Atribut form itu ada banyak ya. Atribut form ada banyak. Yang pertama, ketika kita mendefinisikan form, yang pertama-tama adalah action. Action ini sangat penting karena kita gunakan mau diarahkan kemana form itu setelah kita submit. Kalau kosong, berarti dia akan mengarah ke diri sendiri. Kalau ada keterangan seperti ini, ada /action page, berarti isian yang akan kita isi nanti itu akan diarahkan atau dilempar ke halaman actionpage.php. Oke. Ini di bagian form, di situ ada action. Pelan-pelan, setelah action ada target. Target itu sama kayak link yang kita pelajari pertama. Form ini juga dapat
dilempar ke halaman lain tanpa harus merubah halaman yang ada saat ini, yaitu dengan menggunakan blank. Kalau dilempar ke halaman lain tetapi ingin menggantikan pada halaman yang ada saat ini, kita menggunakan self atau kita kosongin, ya. Kemudian parent, top, sama frame name ini kaitannya dengan frame yang kemarin kita buat, bahwa link itu juga bisa mengisi sebuah frame. Tapi saya sendiri jarang ya menggunakan frame name, top, parent, self ya. Yang sering saya gunakan adalah blank. Blank atau dia diarahkan ke diri sendiri. Kalau enggak blank ya self yang sering saya gunakan. Kemudian penulisannya seperti ini, ada action, kemudian target, ya targetnya blank berarti dia akan diarahkan ke halaman lain, di mana halaman lain itu mengarah ke action page.php. Kemudian metode. Di dalam form itu ada metode. Metode itu apa? Metode itu adalah metode. Metode itu adalah cara. Ya, cara mengirim data. Cara mengirim data di sini ada dua macam. Yang pertama adalah menggunakan get, ya, menggunakan get atau menggunakan post, yaitu HTTP post transaction dengan menggunakan metode post. Secara garis besar bedanya apa? Bedanya adalah ketika kita menggunakan get, analoginya ketika itu kita sama dengan mengirim surat tetapi tidak menggunakan amplop. Ya, tidak menggunakan amplop. Jadi surat itu akan terbuka dan bisa dilihat oleh siapa yang mengirim, siapa yang berada di antaranya. Karena setiap form yang kita kasih metode get itu akan muncul di bagian URL, di bagian atas itu akan kelihatan nama variabelnya, kemudian akan kelihatan juga apa yang dikirim, isinya. Gitu. Itu kalau menggunakan get. Ya, penulisannya hanya tinggal menambahkan metode get. Ya. Yang kedua, menggunakan metode post juga sama dengan menggunakan metode post. Oke. Ini catatan untuk penggunaan get dan penggunaan post ya. Kalau get itu variabel dan isinya akan terlihat di bagian URL ya. Kemudian jangan pernah menggunakan get untuk mengirimkan data yang bersifat sensitif. Contoh username, password ya. Itu jangan menggunakan form dengan metode get. Kalau menggunakan metode get di sini memiliki batasan limit ya, limit karakter yang dikirim. Tidak boleh lebih dari 2048 karakter di setiap pengiriman get. Misalkan variabel A kita isi berita. Nah, ini nggak akan cukup. Pasti nanti muncul error ya. Kemudian diperuntukkan untuk pengiriman form yang sifatnya user itu dapat membuat sebuah bookmark. Ya, contoh misalkan kita ingin mencari buku. Ya, mencari buku dengan harga tertentu ya. Nah, di situ ada form inputan yaitu nama bukunya mengandung huruf apa atau mengandung kata apa, kemudian harganya berkisar berapa. Nah, itu bisa kita menggunakan metode get, di mana nanti user dapat membookmark atau mengcopy URL dan suatu saat akan membuka kembali dengan settingan yang sama.
Nah, itu kalau kita menggunakan get. Get sangat bagus atau sangat mumpuni untuk data-data yang sifatnya data unsecure ya, atau data yang tidak penting. Mungkin hanya kategori, kemudian pencarian, seperti itu dapat menggunakan metode get ya. Yang jelas di sini yang sifatnya dapat kita ambil contoh misalkan query pencarian di Google. Nah, seperti itu kita bisa menggunakan get. Nanti bisa di-copy, bisa di-paste dengan mudah. Untuk metode post ya, catatannya di sini untuk metode post itu tidak akan ditampilkan nama variabel maupun isinya, tidak akan tampil di URL, tapi nanti akan langsung dilempar ke file penerima tujuan. Post ini tidak memiliki limit ya. Makanya misalkan kita membuat sebuah inputan berita, ini biasanya dengan menggunakan form yang tipenya post. Ya, karena berita itu bisa panjang, bisa lebih dari 2048 karakter ya. Ini biasanya menggunakan metode post. Pengiriman form dengan metode post ini tidak bisa di bookmark ya. Kita refresh aja akan hilang ya. Kecuali kita ingin melakukan pengiriman ulang ya. Itu menggunakan refresh. Autocomplete atribut ya, autocomplete atribut di bagian form ini kita bisa terapkan autocomplete on. Autocomplete on ini ketika kita pernah mengisi sebuah form, kemudian kita ingin mengisi lagi dengan indikator yang hampir sama, ya misalkan nama produk, kemudian lokasi. Nah, nama produk mungkin bisa berbeda, tetapi lokasi penempatan produk itu kadang ada yang sama, dia di rak berapa. Nah, dengan menggunakan autocomplete ini sangat membantu daripada kita mengetik ulang. Ketika kita klik sedikit, dia nanti sudah muncul informasinya. Ini first name. Nah, autocomplete itu seperti ini nah. Di email ini muncul beberapa email yang berapa kali saya pakai. Jadi tidak perlu ngetik lagi dari awal, kita tinggal pakai yang sudah ada yang pernah kita input. Tetapi ini juga rentan ya, kalau misalkan kita mengaksesnya tidak di komputer kita, atau orang lain mengakses komputer kita, aplikasi ini juga akan rentan, aplikasi autocomplete ini. Nanti dia tinggal pilih, langsung submit gitu, berbahaya. Jadi harus bijak menggunakan ini. Oke, no validate atribut. Ini masalah valid nggak valid ya. Valid nggak valid dari sebuah atribut inputan. Nanti selebihnya bisa dipelajari sendiri. Silakan dicoba untuk HTML tesnya. Ya, exercise-nya nanti bisa dicoba. Kemudian elemen. Nanti kita selesaikan sampai ke form ya. Elemen di dalam form HTML itu ada banyak. Salah satunya yang kita pelajari tadi adalah input label. Kemudian ada select. Select itu digunakan untuk memilih beberapa option ya, lebih dari 2. Kalau 2 kita bisa pakai radio bottom. Kalau 3, 4, 5 ini kalau kita buat radio bottom akan menjadi ribet. Maka untuk menyempurnakan, untuk membuat menjadi simple, kita menggunakan select. Kemudian text area.
text area ini dipergunakan untuk inputan yang sifatnya teks ya, panjang. Misalkan kita input isi berita, ini kita menggunakan text area karena dia multiple line, lebih dari satu baris. Kemudian bottom adalah tombol, kita tadi sudah melihat implementasinya. Field sheet ini adalah beberapa kolom atau beberapa inputan yang kita ingin terapkan aturan yang sama, itu kita masukkan ke dalam field set. Ya. Kemudian legend atau legenda ini untuk memberikan penanda dalam sebuah form. Artinya keterangan dari formnya ini untuk apa. Kemudian data list ini untuk hampir sama dengan select ya. Data list ini biasanya sudah kita definisikan dan ada fungsi-fungsi tersendiri untuk autocomplete data list. Sifatnya isian tapi tidak begitu pasti. Tidak begitu pasti, kita bisa memilih yang lain. Kemudian output, kemudian option, kemudian option group ya. Nanti kita bisa melihat implementasinya di bagian bawah. Ini untuk input elemen, kemudian label, kemudian select. Nah, select ini misalkan kita memilih dari beberapa pilihan yang sudah dipastikan ya. Ada Volvo, ada Saab, ada Fiat, ada Audi. Yang terlihat dari sisi user adalah yang ada di antara elemen option. Sedangkan yang disimpan nanti, yang dikirim adalah yang ada di dalam value. Oke. Setiap kita membuat sebuah inputan atau untuk menangkap inputan dari user, kita harus menggunakan name ya. Baik itu di input maupun di select maupun di yang lain. Kita harus menggunakan name karena name ini adalah nanti akan dikonvert menjadi nama sebuah variabel, sedangkan isinya adalah value-nya. Oke. Kemudian selected. Nah, selected ini kalau di dalam option, selected itu berfungsi untuk membuat default ya. Nah, di sini secara umum kalau tidak definisikan Volvo yang berada di nomor 1 dia akan menjadi yang pertama. Kecuali di sini kita tambahkan selected. Ya. Audi. Maka Audi akan menjadi pilihan pertama setiap kali ini di load ya. Meskipun Volvo di nomor 1, tapi kalau Audi kita buat selected, maka dia akan tampil di sini. Nah, ini juga kita gunakan misalkan kita ingin membuat sebuah form, data, kemudian kita edit. Nah, untuk menampilkan data yang sebelumnya, nah kita menggunakan selected ini. Baru nanti setelah itu kalau mau ada perubahan bisa diganti. Nah, kemudian di-submit. Tetapi secara default adalah yang dipilih, yang disimpan yang saat itu, yang akan kita buat selected. Oke. Ini untuk elemen selected. Oke. Visible value. Visible value itu sebuah value terlihat atau tidak ya. Di sini ada size. Ini yang kelihatan sama yang tidak kelihatan ya. Size-nya 3 berarti yang kelihatan cuma 3. Implementasinya seperti ini. Ya. Secara default isinya cuma 1. Tetapi kita bisa tampilkan seperti ini. Oke. Kemudian multiple selection. Hanya dengan menambahkan multiple di bagian select, ini kita bisa memilih lebih dari 1. Oke. Hold down control Windows ya dengan menggunakan control. Nah,
Kita bisa memilih dari satu. Nanti kalau dipilih ya, kalau dipilih yang dikirim dia akan seperti ini ya. Cars, Volvo, Cars, Saab, Cars, Fiat, Cars, Audi. Ini nanti bisa masuk ke array dalam bahasa tipe data. Text area seperti yang saya singgung digunakan untuk input teks yang sifatnya besar, panjang. Kita bisa mengatur row-nya berapa, call-nya berapa, kolom berapa kolom, row-nya berapa row. Ini mengatur ukuran besar kecil ya. Meskipun kita bisa mengatur ya ukurannya seperti apa. Kita bisa matikan juga ya, ukurannya kita patenkan juga bisa. Tetapi dengan mengatur row sama call-nya, ini adalah default awal ketika tampil. Oke. Kita juga bisa mengatur ukurannya dengan menggunakan CSS, yaitu width-nya berapa, height-nya berapa. Bottom ini fungsinya salah satunya untuk keperluan tertentu, misalkan nge-link ke halaman lain, juga bisa kita gunakan untuk hal-hal seperti ini ya. Misalkan ngecek, kalau kita sudah jadikan satu dengan JavaScript, ini bisa digunakan untuk ngecek isi dari teksnya, atau membuat sebuah alert seperti ini ya, alert. Field set ya, ini tadi field set dan legenda. Gunanya untuk apa? Langsung ke ininya. Nah, field set itu adalah mengumpulkan di dalam beberapa form di dalam sebuah bagian tertentu. Nah, sering kan melihat sebuah tampilan seperti ini ya. Personalia, misalkan data pribadi, nama, last name, submit. Ini bagian-bagian dari form ya. Oke. Kemudian data list. Data list itu tidak kelihatan di sini ya. Tapi ketika kita tuliskan tertentu, nah, ini akan sesuai isinya, kita tinggal pilih langsung terisi. Panas. Ayah panas. Ayah panas. Oke ya. Oke, lanjut. Output itu digunakan untuk melihat hasil ya. Contoh. Nah, di sini langsung untuk mencetak hasilnya ditampilkan di sini output itu. Output X for A, B. Yang di input itu adalah A, kemudian B, X adalah untuk melihat hasilnya. Oke. Dari sini saya rasa cukup sampai ke elemen. Tambah satu lagi, input type. Input type ada banyak ya. Kalau kita pelajari satu-satu nggak akan full untuk satu hari ya. Yang sering saya pakai saja, yang sering kita pakai nanti input type bottom, ini untuk tombol tadi, checkbox ya. Color nanti silakan diuji coba. Kalau color itu untuk memilih warna dari pilihan warna yang ada ya. Implementasinya nanti akan ada sebuah tombol atau sebuah input type, kalau kita klik nanti muncul ada pilihan warna. Input type date ini untuk memilih tanggal, jam, waktu, itu ada di tipe time lokal. Kemudian email ini mengharuskan inputannya adalah email, artinya harus ada @ harus ada titik ya. Itu kemudian input type file untuk upload file ya. Kemudian input type hidden
Ini input tipe yang sifatnya tidak tampil dari sisi user, tapi untuk menyimpan data. Input tipe image ini juga hampir sama dengan input tipe file. Input tipe month, number, password. Month itu untuk inputan bulan, number itu khusus untuk angka. Password itu ketika kita mengisi tidak akan terlihat dari sisi kita, yang kita isikan akan berganti menjadi bintang-bintang gitu. Input tipe radio tadi sudah digunakan. Range itu yang barusan kita praktekkan. Range itu antara berapa sampai berapa, antara 0 sampai 100, kita tinggal geser-geser kalau input tipe range. Reset ini digunakan kalau ada form, kalau ada bottom, ini outputnya berupa bottom ya. Input tipe reset kalau kita klik maka akan mengosongkan form. Input tipe search ini sama kayak file, nanti kalau kita klik dia akan mencari, membuka sebuah Windows untuk Explorer. Ya, submit untuk mengirim, tel untuk telepon, text, time untuk waktu, kemudian URL. Nah, kemudian big URL itu mengharuskan inputannya juga seperti URL. Penjelasannya nanti silakan dipelajari sendiri. Kalau ada pertanyaan kita diskusi di hari Kamis boleh ya. Kemudian atribut. Nah, atribut ini ada banyak. Beberapa yang bisa kita gunakan ya, atribut itu read only. Read only itu formnya tampil, isiannya tampil, tetapi tidak bisa diubah. Cek. Oke, cek. Masuk Pak, masuk. Oke, sip. Selanjutnya dikit lagi ya. Selanjutnya dikit lagi. Setelah itu kita diskusi pembahasannya. Atribut itu beberapa adalah read only. Read only itu bisa dilihat tetapi tidak bisa diubah. Itu read only. Tujuannya apa? Kadang ada beberapa inputan yang kita hanya diizinkan untuk melihat tapi tidak boleh mengubah. Ini biasanya untuk sebuah data yang berupa primary key atau yang secara database tidak boleh dirubah, tapi perlu ditampilkan. Nah, ini kita bisa pakai read only di bagian belakang. Kemudian disable. Disable itu hampir sama read only. Kalau disable itu nanti akan berubah warna menjadi abu-abu. Ya, jangankan diklik ya. Dilihat pun dia hanya berupa abu-abu ya. Ini sifatnya disable. Tidak bisa diapa-apakan sudah. Kalau read only masih bisa diklik ya, tapi tidak bisa diubah. Kemudian size atribut ini mengatur panjang dari inputnya, input tipenya. Max length ini isi dari isiannya. Kalau misalkan size-nya 50, bisa jadi isiannya lebih dari 50 karakter. Nah, tetapi max length ini lebih ke arah jumlah. Ya, jumlah isian. Kalau max length-nya 4 berarti tidak akan mungkin bisa mengisi lebih dari 4. Pasti akan hanya 4.
Kalau diisi 5, nanti akan muncul peringatan. Ya, meskipun secara pemrograman nanti masih bisa diakali. Oke, min and max ini biasanya digunakan untuk sebuah inputan yang krusial, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus di antara. Itu kita bisa pakai min and max. Misalkan umur hanya boleh antara 15 sampai 25 misalkan. Ya, kita kasih min 15, max-nya 25. Tanggal juga gitu. Kita bisa gunakan min and max. Multiple atribut tadi sudah ya. Kita bisa memilih lebih dari satu pilihan. Pattern atribut. Nah, pattern atribut ini ketika kita ingin membuat sebuah inputan di mana inputan itu harus mengikuti aturan. Contoh di situ misalkan kode pos ya, kode negara. Nah, kode negara itu harus ada diawali dengan plus kemudian diikuti dengan digit lainnya. Nah, di sini diikuti dengan sebuah variabel yang dari A sampai Z besar, dari A kecil sampai Z kecil, diikuti dengan 3 angka. Ya. Biasanya kan plus 62 Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan ada 3 buah digit di belakang. Itu untuk pattern ya. Placeholder tadi sudah saya praktekkan, ini untuk memberikan keterangan. Required ya, required itu menyatakan bahwa isian tersebut harus diisi. Kalau tidak diisi, tidak akan bisa dilanjutkan ke submit. Ya, pasti akan muncul peringatan. Oke. Step atribut. Step atribut ini digunakan ketika kita ingin membuat sebuah inputan step per step ya. Kita lihat contoh intervalnya. Poin. Oke. Di sini ada aturannya. Nah, step by step. Specific the legal number interval for an input element, yaitu stepnya 3. Oke. Kalau di sini 3 baru benar. Nah, gunanya untuk apa? Nanti digunakan untuk kalau kita ingin membuat sebuah form, di mana form itu isiannya adalah step by step. Step pertama harus ngisi ini, step kedua harus ngisi ini, step ketiga harus ngisi ini. Ini kita bisa buat input tipenya input tipe hidden dan stepnya ini adalah step yang sudah kita tentukan. Oke, autofocus gunanya untuk apa? Autofocus gunanya untuk ketika kita ingin sebuah form itu kursornya mengarah ke mana gitu ya. Ketika di load pertama kali kursornya mengarah ke mana? Ini kita menggunakan autofocus. Misalkan ada isian NIM, nama, alamat. Nah, kita ingin kursor pertama kali ketika halaman di load adalah ke NIM, maka NIM ini kita kasih autofocus. Kemudian height dan width ya. Ini untuk mengatur dari size ya. Kalau gambar kita bisa atur input tipe gambar ya. Kita bisa atur submit-nya untuk width-nya berapa, height-nya berapa. Contoh seperti ini. Nah, ini ukurannya sekian. Contoh lagi ya. Ini input tipe gambar, tetapi dia ukurannya mengikuti aturannya. Width-nya sekian, height-nya sekian. Ini tidak boleh lebih dari itu. Input tipe list tadi sudah kita praktekkan, data list. Autocomplete tadi sudah juga. Oke. Terakhir ke HTML input form atribut. Kita coba cek from action tadi sudah.
Action tadi sudah, oke. Form tipe atribut. Nah, ini penting ya. Form tipe atribut ini penting. Kadang kita di dalam sebuah form itu harus mengirim sebuah file atau sebuah gambar. Maka di sini wajib kita cantumkan form tipe. Nah, form tipe itu gunanya adalah memberitahu bahwa yang akan kita kirim ini adalah mengandung sebuah file, ya. Form tipe multipart form data. Ada file data yang akan kita kirim. Nah, kebanyakan teman-teman itu kelupaan di sini ketika membuat form, kemudian upload file. Ini filenya kok tidak terupload atau namanya tidak terdeteksi, ya karena kelupaan menambahkan form and type ini. Kemudian metode atribut ini sudah ada get sama post, tadi sudah kita bahas. Form target juga sudah kita bahas. No validate juga sudah kita bahas. Ini implementasinya saja nanti kita cek ya. Misalkan email. Nah, di sini kalau submit saja, nah seperti ini. Tetapi kalau kita submit dengan without validation, akan dikirim apa adanya. Nanti silakan dicari perbedaannya apa. Bisa dicek di sini, silakan nanti dipelajari. No validate attribute, kalau ini tadi yang pertama adalah form no validate. The no validate attribute. Sepertinya cukup ya, sampai ke form. Cukup sampai ke form ya. Alhamdulillah cukup panjang. Kalau terlalu cepat nanti bisa diikuti lagi. Ini sudah saya record, nanti saya share di Elina untuk recordnya. Sekarang coba saya buka pertanyaan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Saya rasa cukup bisa dipahami ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Cuman kalau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya barusan, baru nanti di hari Kamis ya, yang manajemen juga boleh gabung. Ya kita akan uji coba bagaimana implementasi menggunakan form ya, membuat form untuk keperluan tertentu. Silahkan yang mau bertanya. Oke, cek suara saya masuk. Iya Pak, masuk Pak. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa belum ada Pak. Sementara belum ada, saya rasa cukup mudah. Memang baru awal ya. Nanti kalau sudah masuk ke implementasi aplikasi, semoga sama seperti ini masih bisa dipahami dan mudah dimengerti. Mungkin bagi yang teman-teman manajemen ada yang hadir, kira-kira mengalami kendala apa?